Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai sarana dan prasarana pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Tiara Tunisa dengan NIM 208.229. Lalu Ika Krisya Martin dengan NIM 2080.084. Lalu Aulia Rahmatul Fitria dengan NIM 208.228. Dan ada Cahyani Dina Imania dengan NIM 2080.019. Dan yang terakhir ada Muhammad Ali Murtadro dengan NIM 201717700115. Materi yang akan kami presentasikan mengenai sarana dan prasarana anak tunanetra, sarana dan prasarana anak tunarungu, lalu sarana dan prasarana anak tunagrahita, sarana dan prasarana anak tunadaksa, sarana dan prasarana anak tunalaras, sarana dan prasarana anak berkesulitan belajar, sarana dan prasarana anak lamban belajar, dan yang terakhir, sarana dan prasarana anak autis. Sarana dan prasarana anak tunanetra. Tunanetra sendiri merupakan istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Alat bantu untuk mobilitas tunanetra sendiri menggunakan tongkat khusus, yaitu tongkat berwarna putih dengan garis merah horizontal. Berikut ini akan menjelaskan sarana dan prasarana dari anak tunanetra. Yang pertama ada asesmen. Asesmen merupakan kelainan penglihatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan penglihatan dalam bentuk geometri, mengukur kemampuan penglihatan dalam mengenal warna, serta mengukur ketajaman penglihatan. Alat yang digunakan untuk asesmen sendiri dapat seperti SFR, yaitu alat untuk mengukur ketajaman penglihatan. Yang kedua ada Snellen chart, yaitu alat untuk mengetes ketajaman penglihatan dalam bentuk huruf dan simbol E. Yang ketiga ada Ishihara test, yaitu alat untuk mengetes buta warna. Dan yang terakhir ada Snellen chart elektronik, yaitu alat untuk mengetes ketajaman penglihatan dengan sistem elektronik bentuk huruf dan simbol E. Yang kedua ada orientasi dan mobilitas. Pada umumnya, anak tunanetra mengalami gangguan orientasi mobilitas, baik sebagian maupun secara keseluruhan. Untuk pengembangan orientasi mobilitas dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat seperti tongkat panjang, tongkat lipat, tongkat elektrik, pola bunyi, dan pelindung kepala. Selanjutnya ada alat bantu pelajaran atau akademik. Layanan pendidikan untuk anak tunanetra selain membaca, menulis, berhitung, juga mengembangkan sikap pengetahuan dan kreativitas. Akibat dari kelainan penglihatan pada anak akan mengalami kesulitan dalam menguasai kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Untuk membantu penguasaan dalam kemampuan mereka dalam membaca, menulis, dan berhitung, dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat seperti peta timbul, abakus, penggaris braille, blukis, papan baca, meteran braille, kompas braille, kompas bicara, talking watch, gelas rasa, botol aroma, braille kit, mesin tik braille, kamus bicara, jam tangan braille, puzzle ball, model anatomi, globe timbul, bentuk-bentuk geometri, dan color sorting box. Alat bantu yang keempat ada alat bantu visual. Kelainan pada anak tunanetra dapat bervariasi, dari yang ringan hingga yang total. Untuk membantu memperjelas penglihatannya pada anak tunanetra, jenis low vision dapat menggunakan alat bantu seperti magnifier lens set, CCTV, atau
closed circuit television, yaitu alat bantu baca untuk anak low vision berupa TV monitor. Yang ketiga ada view scan, yaitu alat bantu baca untuk anak low vision berupa scanner. Lalu yang keempat ada televisi sebagai penerima gambar jarak jauh. Dan yang terakhir ada prism monokular, alat bantu melihat jauh. Lalu ada alat bantu auditif. Untuk melatih kepekaan pendengaran anak tunanetra dalam mengikuti pelajaran dapat menggunakan alat-alat seperti tape recorder, double deck, lalu ada alat musik pukul, dan alat musik tiup. Dan yang terakhir ada alat latihan fisik, yaitu seperti catur tunanetra, brigade tunanetra, sepak bola dengan bola bunyi, lalu ada papan keseimbangan, power rider, dan static bicycle. Baik, selanjutnya sarana dan prasarana anak tunarungu. Tunarungu adalah seseorang yang memiliki hambatan dalam fungsi pendengarannya. Kondisi ini berlangsung hanya sementara ataupun permanen. Bagi yang hidup menderita tunarungu, tentu saja akan memerlukan bentuk komunikasi khusus agar maksud pembicara bisa tersampaikan dengan baik. Alat yang digunakan yang pertama ada alat asesmen. Asesmen kelainan pendengaran dilakukan untuk mengukur kemampuan pendengaran atau untuk menentukan tingkat kekuatan suara atau sumber bunyi. Alat yang digunakan untuk asesmen ini yang pertama ada scan test, yaitu alat untuk mendeteksi pendengaran tanpa memerlukan ruang khusus. Yang kedua ada bunyi-bunyian, alat yang menimbulkan berbagai jenis bunyi. Selanjutnya darbutala, alat pengukur getar bunyi atau suara atau tinggi nada. Lalu audiometer dan blanco audiogram, yaitu alat kemampuan pendengaran dengan akurasi tinggi melalui tes audiometri. Selanjutnya ada mobile soundproof, yaitu kotak kedap suara sebagai perangkat tes audiometri. Selanjutnya ada sound level meter, yaitu alat pengukur kuat suara. Selanjutnya ada hearing aids atau alat bantu dengar. Anak tunarungu mengalami gangguan pendengaran baik dari ringan sampai berat total. Untuk membantu pendengarannya dapat dilakukan menggunakan alat bantu dengar. Satu ada model saku, yaitu dengan model saku. Kedua ada model belakang telinga, alat bantu ditempel di belakang telinga. Yang ketiga ada alat bantu dengan model dimasukkan langsung ke dalam telinga. Yang keempat ada model kacamata, yaitu alat bantu dengar model kacamata yang diperuntukkan sekaligus kelainan penglihatan juga. Sementara itu, membantu pendengaran dalam proses pembelajaran dapat dilakukan alat-alat sebagai berikut, yaitu hearing group atau alat bantu dengar yang dapat dipergunakan secara kelompok agar anak dapat berkomunikasi dengan memanfaatkan sisa pendengaran. Yang kedua ada loop induction system, yaitu alat bantu dengar yang dapat dipergunakan secara kelompok agar anak dapat berkomunikasi dan memanfaatkan sisa pendengaran dilengkapi headset. Latihan bina komunikasi persepsi bunyi dan irama. Ada cermin, alat latihan meniup, alat musik perkusi, sikat getar, lampu aksen, meja latihan bicara, speech and sound simulation, spatel, TV atau VCD. Alat bantu belajar atau akademik. Yang pertama ada miniatur benda. Yang kedua, miniatur benda itu bentuk benda sebenarnya dalam ukuran kecil. Yang kedua ada finger alphabet, bentuk simbol huruf dengan isyarat jari tangan. Yang ketiga ada silinder, bentuk-bentuk benda silindris.
Yang keempat ada kartu kata, kartu yang bertuliskan kata. Yang kelima ada kartu kalimat, kartu yang bertuliskan kalimat singkat. Yang keenam ada menara segitiga, yaitu susunan bentuk segitiga dengan ukuran berurut dari kecil sampai besar. Yang ketujuh, menara lingkaran, susunan gelang dari diameter kecil sampai besar. Yang kedelapan, ada menara segi empat, yaitu susunan bentuk segi empat dengan ukuran berurut dari kecil sampai besar. Yang kesembilan, peta dinding, yaitu peta batas wilayah, batas pulau, dan batas negara yang dapat ditempel di dinding. Yang ke-10, model geometri, yaitu model-model bentuk benda beraturan. Yang ke-11 ada anatomi telinga, yaitu alat bantu menerangkan susunan bagian telinga. Yang ke-12 model telinga, yaitu model bagian telinga 3 dimensi. Yang ke-13 torso setengah badan, yaitu model anatomi tubuh setengah badan. Yang ke-14 puzzle buah-buahan, yaitu potongan-potongan bagian dari buah-buahan. Yang ke-15 puzzle binatang, puzzle untuk potongan binatang. Yang ke-16 puzzle konstruksi, yaitu puzzle bentuk konstruksi atau rancangan bangunan sederhana. Yang ke-17 atlas, peta batas wilayah, batas pulau, dan batas negara. Yang ke-18 benua dan batasan-batasan negara di dunia. Yang ke-19 ada miniatur rumah adat. Contoh rumah-rumah adat dalam ukuran kecil dan proporsional. Dan yang terakhir, miniatur rumah ibadah. Contoh rumah-rumah ibadah dalam ukuran kecil dan proporsional. Alat latihan fisik. Untuk mengembangkan kemampuan motorik atau fisik anak tunarungu, alat-alat yang dipergunakan seperti 1. Ada bola dan net volley. 2. Bola sepak. 3. Meja pingpong. 4. Raket, net bulu tangkis, dan shuttlecock. 5. Ada power rider, yaitu alat untuk melatih kecepatan motorik. Selanjutnya, ada sarana dan prasarana anak tunagrahita. Tunagrahita adalah sebutan bagi orang-orang dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang berbeda di bawah rata-rata dibandingkan pada anak umumnya. Kondisi ini dapat terjadi pada bayi setelah dilahirkan, sejak bayi berada di kandungan atau selama proses persalinan. Pada dasarnya, anak tunagrahita dikenal memiliki keterbatasan dalam 2 hal utama. Yang pertama, keterbatasan fungsi intelektual atau IQ. Yang kedua, keterbatasan pada kemampuan beradaptasi seperti kesulitan berkomunikasi secara efektif, menjaga diri, dan berinteraksi. Ciri-ciri anak tunagrahita. 1. Anak terlambat bicara, duduk, merangkak, atau berguling. 2. Sulit mengingat. 3. Lambat menguasai kemampuan mendasar, seperti makan sendiri, berpakaian, ataupun buang air di toilet. 4. Gangguan perilaku, seperti sering marah-marah, tidak terkendali. Yang kelima, ada tidak dapat menghubungkan antara tindakan dengan konsekuensi dari tindakan tersebut. 6. Sulit berpikir logis maupun memecahkan persoalan ringan. Latihan sensori visual. Tingkat kecerdasan anak tunagrahita bervariasi dari yang ringan sampai yang berat. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan anak tunagrahita mengalami kesulitan untuk berpikir abstrak dan mengalami kesulitan dalam membedakan warna dan mengenali bentuk. Untuk membantu sensori visual anak tunagrahita dapat menggunakan alat-alat sebagai berikut. Yang pertama ada gradasi kubus, yaitu bentuk-bentuk kubus dengan ukuran yang bervariasi untuk melatih kemampuan atau pemahaman volume kubus. Yang kedua ada gradasi balok 1,
bentuk-bentuk balok dengan ukuran yang bervariasi satu warna. Yang ketiga ada gradasi balok 2, yaitu bentuk-bentuk balok dengan ukuran yang bervariasi berbagai warna. Yang keempat ada silinder 1, yaitu bentuk-bentuk silinder untuk melatih motorik mata, tangan untuk usia dini. Yang kelima ada silinder 2, bentuk-bentuk silinder dengan ukuran yang bervariasi. 3, yaitu bentuk-bentuk silinder dengan ukuran, warna, dan bahan yang bervariasi. Yang ketujuh ada menara segitiga, yaitu susunan bentuk segitiga dengan ukuran berurut dari kecil sampai besar. Yang kedelapan ada menara lingkaran, yaitu susunan gelang dari diameter kecil sampai besar. Yang kesembilan ada menara segi empat, yaitu susunan bentuk segi empat dengan ukuran berurut dari kecil sampai besar. Yang ke-10 ada kotak silinder, yaitu tempat menyimpan silinder-silinder alat bantu mengajar belajar. Yang ke-11 ada multisensori, yaitu alat untuk melatih sensori seperti pemahaman bentuk, ukuran, warna, atau klasifikasi objek dan tekstur. Yang ke-12 ada puzzle binatang. Yang ke-13 ada puzzle konstruksi. Yang ke-14 ada puzzle bola. Yang ke-15 ada box sortir warna, yaitu alat bantu untuk melatih persepsi penglihatan melalui diskriminasi warna. Yang ke-16 ada geometri 3 dimensi, yaitu model-model bentuk benda peraturan 3 dimensi. Yang ke-17 ada papan geometri atau rodent set, papan latih bentuk peraturan model rodent. Yang ke-18 ada kotak geometri atau box shape, yaitu kotak berpenutup berlubang sesuai bentuk-bentuk peraturan. Yang ke-19 ada konsentrasi mekanis, yaitu alat latih konsentrasi gerak mekanik. Yang ke-20 ada Formenstock Boxsmith, yaitu bentuk-bentuk dan warna untuk melatih motorik mata, tangan, dan konsep ruang. Yang ke-21 ada Formenstock Box, yaitu bentuk-bentuk dan warna untuk melatih motorik mata, tangan, dan konsep ruang. Yang ke-22 ada Sketch Pen Staple Puzzle, yaitu bentuk-bentuk dan warna untuk melatih motorik pergelangan tangan untuk kesiapan menulis. Yang ke-23 ada Form Staple Puzzle, yaitu bentuk-bentuk dan warna untuk melatih motorik dan konsentrasi. Yang ke-24 ada Feather Drake, yaitu alat untuk melatih ketajaman penglihatan dan koordinasi mata tangan. Yang ke-25 ada Schemattering Puzzle, yaitu melatih hubungan ruang dan bentuk dalam kesatuan objek. Yang ke-26 ada Puzzle Set, yaitu berbagai puzzle untuk mengembangkan kreativitas, konsep ruang, dan melatih ingatan. Yang ke-27 ada Streckspiel, yaitu alat untuk melatih ketajaman penglihatan dalam dimensi warna dan ukuran, menyortir dan mengklasifikasi objek secara serasi. Yang ke-28 ada Geostreck-Spread, yaitu alat untuk melatih ketajaman penglihatan dan koordinasi mata, tangan. Yang ke-29 ada Röntgenbuchentorde, yaitu alat untuk melatih kemampuan mendiskriminasikan warna dan motorik halus. Latihan sensori peraban. Anak tunagrahita mengalami kesulitan untuk membedakan dan mengenali bentuk. Untuk membantu sensori peraban, anak tunagrahita dapat menggunakan alat seperti keping raba 1, keping raba 2, keping raba 3, alat raba, foot and hand, puzzle Platen, Daclita, balance labirin, spiral, balance labirin Mander. Sedangkan sensori pengecap dan perasa anak tunagrahita
tunagrahita mengalami kesulitan untuk membedakan rasa, membedakan aroma atau bau. Alat yang digunakan yang pertama ada gelas rasa, yang kedua ada botol aroma, ketiga ada digital perception atau untuk mengukur analisis peraban, yang keempat ada astesiometer. Selanjutnya ada latihan bina diri. Anak tunagrahita mengalami kesulitan untuk merawat diri sendiri. Alat yang digunakan untuk latihan bina diri berupa yang pertama ada berpakaian bentuk kancing, bentuk resleting dan juga bentuk tali. Selanjutnya ada konsep dan simbol bilangan. Anak tunagrahita mengalami kesulitan untuk memahami konsep dan simbol bilangan. Untuk itu, alat yang digunakan untuk melatih konsep dan simbol bilangan yang pertama ada keping pecahan, yaitu alat peraga bentuk lingkaran menunjukkan bagian benda 1/2, 1/4, 1/3, dan seterusnya. Yang kedua ada balok bilangan 1, yaitu alat mengenal prinsip bilangan basis bilangan satuan. Yang ketiga ada balok bilangan 2, yaitu prinsip bilangan basis bilangan puluhan. Yang ketiga, geometri 3 dimensi, yaitu berupa bentuk-bentuk geometri 3 dimensi, yaitu bulat, lonjong, segitiga, segi 4, limas, piramid. Yang kelima ada agus, yaitu alat untuk melatih pemahaman konsep bilangan satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan nilai tempat. Yang keenam ada papan bilangan yang berfungsi untuk melatih kemampuan pemahaman bilangan dan dasar-dasar operasi hitung. Selanjutnya ada kreativitas, pikir, dan konsentrasi. Anak tunagrahita mengalami kesulitan untuk berkreativitas dan pada daya pikirnya. Alat yang digunakan yang pertama ada Tetris, kotak berisi potong kayu untuk disusun beraturan sesuai petunjuk gambar. Yang kedua ada box konsentrasi mekanis atau alat latih konsentrasi gerak mekanik bentuk kotak atau box. Yang ketiga ada puzzle konstruksi, yaitu bentuk puzzle konstruksi. Yang keempat rantai persegi yang dapat disusun atau dirangkai menjadi bentuk bangun. Yang kelima ada rantai bulat. Yang keenam ada Lego atau potongan-potongan dengan kaki dan kepala yang dapat saling dipasangkan membuat bangun tertentu. Selanjutnya ada alat pengajaran bahasa. Anak tunagrahita mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dan berbahasa. Untuk itu diperlukan alat. Yang pertama ada alfabet Lowenges, yaitu simbol-simbol alfabet atau abjad huruf besar. Yang kedua ada alfabet Fiberbox untuk melatih pembaca pemula dengan cara merangkai huruf menjadi kalimat dari bahan fiber. Yang ketiga ada bias kata, yaitu simbol-simbol kata untuk disusun menjadi kalimat. Yang keempat ada bias kalimat, yaitu bias-bias kata dan kalimat dilengkapi dengan gambar. Yang terakhir ada latihan perseptual motor. Keterbatasan inteligensi dan kognitif mengakibatkan anak tunagrahita mengalami kesulitan dalam perseptual motornya. Untuk itu, alat yang digunakan seperti bak pasir untuk melatih kreativitas bentuk, papan keseimbangan untuk melatih keseimbangan tubuh, gradasi papan titian untuk melatih keseimbangan tubuh dalam bentuk bertingkat, keping keseimbangan tangga-tangga bertali, papan penumpang, power rider untuk melatih kecepatan motorik, balancier genre berfungsi melatih keseimbangan gerak tubuh yang berdiri dari urutan. Ada balancier berfungsi untuk melatih dinamisasi tubuh berbentuk lingkaran yang diberi torehan melingkar untuk menaruh bola.
Yang ke-9, yang ke-8 ada balancing verb berfungsi untuk melatih keseimbangan tubuh melalui gerak kaki berbentuk bilah papan yang diberi torehan. Yang ke-9 ada balancing stick. Untuk keseimbangan tubuh, beberapa anak sekaligus yang terdiri dari bilah papan dan balok yang dapat dirubah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Muhammad Ali Murtadho akan menjelaskan tentang sarana dan prasarana kebutuhan anak tunadaksa. Sebelumnya, tunadaksa itu adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak, tulang, sendi, dan otot. Nah, sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan pendidikan yang khusus. Pengertian anak tunadaksa bisa dilihat dari segi fungsi fisiknya dan juga dari segi anatominya. Dari segi fungsi fisik, tunadaksa diartikan sebagai seseorang yang fisik dan kesehatannya mengalami masalah sehingga menghasilkan kelainan di dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, dan untuk meningkatkan fungsinya diperlukan program dan layanan khusus. Pengertian yang didasarkan pada anak tunadaksa ini ya ini ciri-ciri dengan anak tunadaksa yang dilukiskan sebagai berikut. Anggota gerak tubuh kaku, lemah atau lumpuh. Kemudian kesulitan dalam gerakan, yakni tidak sempurna, tidak lentur, dan tidak terkendali. Terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap atau tidak sempurna, lebih kecil dari biasanya. Kemudian terdapat cacat pada alat gerak. Jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam. Kesulitan pada saat berdiri, berjalan, duduk, dan juga menunjukkan sikap tubuh itu tidak normal. Hiperaktif dan tidak dapat tenang. Nilai standarnya adalah 5. Oke, selanjutnya, nah ini adalah anak tunadaksa ciri-cirinya. Kemudian alat atau prasarana yang digunakan adalah pada umumnya anak tunadaksa ini mengalami gangguan perkembangan intelijensi motorik dan juga mobilitas, baik sebagian maupun secara keseluruhan. Bervariasinya kondisi fisik dan juga intelektual anak tunadaksa menuntut adanya pengelolaan yang cermat dalam mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya. Hal ini penting dalam upaya menentukan apa yang dibutuhkan dapat mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan kemampuan dan keadaannya. Asesmen dilakukan pada anak tunadaksa untuk mengetahui keadaan postur tubuh, keseimbangan tubuh, dan juga kekuatan otot, mobilitas, intelijensi, serta perabaan. Alat yang digunakan untuk asesmen anak tunadaksa seperti berikut, yaitu finger goniometer atau alat untuk ukur sendi daerah gerak. Kemudian yang kedua, flexiometer, alat ukur kelenturan. Kemudian plastik goniometer, yaitu alat untuk sendi terbuat dari plastik. Yang keempat, reflex hammer, yaitu palu untuk mengukur gerak refleks kaki. Yang kelima adalah sebentar. Yang kelima ini apa tadi? Oke, yang kelima adalah posture evaluation set, yakni bagaimana
untuk mengukur postur tubuh, mengukur kelainan posisi tulang belakang. Kemudian yang keenam ada TPD aesthesiometer, yaitu mengukur rasa permukaan kulit pada tubuh. Yang ketujuh ada Grand Rhythm Timbre Instrument, yaitu alat ukur persepsi bunyi. Kemudian kabinet geometric insert, ada juga lemari geometris. Kemudian yang kesembilan color sorting box atau kotak sortasi warna. Ke-10 adalah tactile board sets, yaitu papan latih untuk perabaan sets. Kemudian alat fisik atau bina gerak pada umumnya mengalami hambatan dalam pindah diri atau ambulasi dan kondisi keseimbangan tubuh. Agar untuk terdaksa dapat melakukan kegiatan hidup sehari-hari, diperlukan latihan alat yang dapat digunakan berupa polywag dan juga knuckle table, squeeze ball, restorator hand, restorator leg, treadmill jogger, safety walking strap, strike atau tangga, kemudian sandbag, exercise mat, dan incline mat. Selanjutnya banyak sekali ya. Kemudian alat bina diri, di antaranya ada swivel utensil, ada dressing frame set, ada lacing shoes, ada deluxe mobile, kemudian ada juga alat artistik atau prostetik, yakni anak tunadaksa itu kan mengalami hambatan dalam pindah diri, yakni koordinasi keseimbangan tubuh karena kondisi tubuh mengalami kelainan. Agar anak tunadaksa dapat melakukan ambulasi dan kegiatan hidup sehari-hari. Nah, di sini alat-alat yang digunakan meliputi cook up atau cook up resting spline, ada rigid immobilization elbow brace, ada juga flexion extension, ada back spline, ada neck spline, Dennis Brown spline, X spline, O spline, long leg brace set, dan lain-lainnya ya. Kemudian untuk alat bantu belajar atau akademik, karena layanan pendidikan untuk anak tunadaksa ini kan mencakup membaca, menulis, berhitung, dan pengembangan sikap juga, kemudian pengembangan dan kreativitas, pengetahuan dan juga kreativitas. Nah, alat-alat yang kita gunakan adalah kartu abjad untuk pengenalan huruf, kartu kata untuk pengenalan kata, kartu kalimat untuk pengenalan kalimat, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah sarana dan prasarana anak tunalaras ya. Tunalaras itu adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Jadi definisi anak tunalaras atau emotionality handicap atau behavior disorder lebih terarah berdasarkan definisi dari Ellie M. Bauer dan di 2006-17. Bahwa anak dengan hambatan emosional atau kelainan perilaku ini apabila menunjukkan adanya satu atau lebih dari 5 komponen berikut ini tidak mampu belajar bukan disebabkan karena faktor intelektual, sensori, atau kesehatan, tidak mampu untuk melakukan hubungan baik dengan teman-teman dan guru, bertingkah laku, berperasaan tidak pada tempatnya. Secara umum mereka selalu dalam keadaan tidak gembira atau depresi dan bertendensi ke arah simptom fisik. Nah, untuk cara-cara alat laras ini adalah kita yang pertama asesmen gangguan perilaku, yaitu ada adaptive behavior inventory of children for children, kemudian ada AMD adaptive behavior scale. Kemudian alat terapi perilakunya adalah kita bisa menggunakan brain game untuk membantu anak dalam komunikasi dengan orang lain, kemudian headway untuk bermain sembunyi-sembunyian, copycats untuk menjalin interaksi dengan orang lain. Ada juga untuk alat terapi fisik, yaitu kita gunakan matras, bola sepak, bola voli, atau meja pingpong. Nah, terima kasih. Demikian dari saya. Lanjut untuk yang berikutnya. Selanjutnya, sarana dan prasarana anak kesulitan belajar.
Menurut Yusuf tahun 2005 dalam buku Media Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus yang tergolong kesulitan belajar pra-akademik. Yang pertama, gangguan motorik dan persepsi. Gangguan perkembangan motorik disebut dispraksia, yang mencakup gangguan motorik pada kasar, penghayatan tubuh, dan motorik halus. Gangguan persepsi mencakup persepsi penglihatan atau persepsi visual, persepsi pendengaran atau auditoris, persepsi haptik, dan inteligensi sistem persepsual. Yang kedua, kesulitan belajar kognitif. Pengertian kognitif mencakup berbagai aspek struktur intelektual yang digunakan untuk mengetahui sesuatu. Kognitif sendiri merupakan fungsi mental yang mencakup persepsi, pikiran, simbolisasi, penalaran, dan pemecahan masalah. Perwujudan fungsi kognitif dapat dilihat dari kemampuan anak menggunakan bahasa dan menyelesaikan soal-soal berhitung. Yang ketiga, gangguan perkembangan bahasa disfasia. Yang keempat, kesulitan dalam menyelesaikan perilaku sosial. Selanjutnya, sarana dan prasarana anak lamban belajar. Peran guru dalam mendidik anak lamban belajar lebih diperlukan dibandingkan dengan penggunaan media pembelajaran. Guru harus mengulang-ulang materi agar anak dapat ingat dan memahami materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sarana dan prasarana anak autis. Pengertian anak autis menurut Yosvan Azwandi ialah gangguan proses perkembangan neurobiologis berat yang terjadi dalam 3 tahun pertama kehidupan. Hal ini menyebabkan gangguan pada bidang komunikasi, bahasa, kognitif, sosial, dan fungsi adaptif, sehingga menyebabkan anak-anak tersebut seperti manusia aneh yang seolah-olah hidup dalam dunianya sendiri. Dampak yang ditimbulkan dari autistik adalah yang pertama, dampak dari segi interaksi sosial. Yang kedua, dampak dari segi komunikasi dan pola bermain. Yang ketiga, dampak dari segi aktivitas dan minat. Berikut klasifikasi media pembelajaran anak autis. Yang pertama, media berbasis manusia. Dalam hal ini meliputi guru kelas, guru pembimbing, guru mata pelajaran, guru pendamping shadow, dan anggota kelompok. Yang kedua, media berbasis cetakan. Dalam hal ini meliputi buku teks, buku penuntun, jurnal, majalah, dan lembaran lepas. Yang ketiga, media visual. Hal yang paling penting dalam melaksanakan pembelajaran dengan anak autisme adalah dengan menjaga kontak mata. Dengan demikian, media visual yang dimaksud meliputi gambar, lukisan, atau foto yang menunjukkan bagaimana tampaknya suatu benda. Yang keempat, media berbasis audio visual. Dalam hal ini meliputi video, film, program slide, dan televisi. Yang kelima, media berbasis benda nyata. Dalam hal ini merupakan benda-benda asli dan benda tiruan yang tergolong dalam benda 3 dimensi. Yang terakhir ada media komputer. Dalam hal ini, komputer yang digunakan oleh anak autisme adalah komputer yang telah dilengkapi dengan program Computer Assisted Instructional (CAI).
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.